Salam Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, puji Tuhan kita ibadah hari ini. Kita diberkati Tuhan dalam minggu ini sehingga kita bisa bersatu hati untuk ibadah bersama-sama. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana kita membangun manusia jiwa kita yang semakin sehat. Ya, manusia rohani kita yang semakin sehat. Mari kita baca firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 24. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 24. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 24, judulnya pendengar atau pelaku firman. Pendengar atau pelaku firman, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat di mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa sebagaimana rupanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar bagaimana kita membangun manusia rohani kita sehingga kita memiliki kasih yang semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Di dalam ayat 19 hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Setiap kita di tempat ini adalah kadang-kadang ketika kita mendengarkan suatu berita, semua cerita, semua apa yang kita alami juga dalam hidup kita. Kadang-kadang kalau kita disakiti oleh orang lain, tapi sering kita cepat untuk berkata-kata, ya, cepat untuk marah. Nah, ingatlah firman Tuhan hari ini bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebagai manusia kita ya kadang-kadang marah. Di sini boleh marah, tapi jangan marah-marah. Yang menjadi penyakitnya adalah menjadi orang yang selalu marah-marah. Boleh marah, tapi jangan marah-marah. Jangan sampai amarah itu menguasai jiwa kita. Nah, itu dia. Kadang-kadang amarah kita menguasai jiwa kita. Akhir-akhir ini kami melayani seorang ibu. Ibu ini dia sudah disakiti oleh suaminya, lalu dia mau lari ke seberang. Dan dia mau lari ke seberang, dia berkata, saya sangat disakiti oleh istri saya. Dan kami datang kepadanya, kami mau berdoa. Saya tidak perlu doa lagi. Firman Tuhan, dia tidak perlu firman Tuhan lagi. Kenapa? Sungguh sakit hatiku ini. Sudah bertahun-tahun aku disakiti oleh suamiku. Nah, amarah sudah menguasai jiwa. Dia mau pergi ke seberang. Ya, pada saat itu kami datang ke rumahnya. Ya, kemudian saya bilang sama istri saya, dengarkan saja dia dulu, dengarkan. Dan ketika sudah didengarkan oleh istri saya dan kemudian dipeluk, dia dipeluk oleh istri saya, dan kemudian pada saat itu barulah amarahnya reda. Ya, barulah amarahnya reda. Dia mau berangkat ke seberang. Bapak Ibu, kenapa sering amarah ini menguasai kehidupan kita? Ya, yang pertama sekali marah adalah Kain dan Habel. Orang yang pertama menyembah Tuhan itu memberikan korban bakaran adalah Kain dan Habel yang bersaudara, anaknya Adam. Tapi pada saat itu mereka berdua memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran Habel diterima oleh Tuhan, asamnya naik ke atas, diterima oleh Tuhan. Tapi Kain,
dia mempersembahkan juga dari hasil pertaniannya yang terbaik, tapi dia tidak diterima Tuhan. Dan ketika korban bakarannya tidak diterima oleh Tuhan, maka Kain marah kepada Habel adiknya. Nah, Kain marah kepada adiknya. Nah, dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ternyata Bapak Ibu, yang marah itu nampak di wajahnya. Orang yang sering marah-marah, maka semakin banyak kerutan di wajahnya. Ya, sering orang kita melihat sekarang muda umurnya, tapi banyak kali kerutan di wajahnya. Kenapa? Karena dia adalah suka marah-marah. Ya, kalau engkau mau menambah kerutan-kerutan itu di wajahmu, maka seringlah marah-marah. Ya, maka orang yang marah-marah itu dalam hatinya wajahnya tidak berseri. Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Orang yang suka muram-muram berarti sering marah-marah. Orang yang tidak mahal senyumnya itu berarti orang yang suka marah-marah. Ya, sering orang kita lihat sukar sekali dia ketawa, sukar sekali dia senyum, mahal kali senyumnya. Ya, mungkin dia hanya senyum sekali sehari. Ya, mungkin dia hanya senyum sekali sebulan, mahal kali. Ternyata orang seperti itu sering amarahnya meledak di dalam hatinya. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata kepada, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ternyata Kain sudah marah. Dia cemburu kepada adiknya Habel. Kenapa persembahan adikku diterima? Kenapa persembahan saya tidak diterima? Kenapa apa yang saya berikan kepada Tuhan tidak diterima oleh Tuhan? Bapak Ibu, kadang-kadang kalau hidup kita, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, ya sering kita marah. Sering juga kalau orang lain berhasil dari kita, sering kita berkata, kenapa dia lebih berhasil? Maka kita sakit hati. Kalau saudara kita berhasil dari kita, adik-adik kita berhasil dari kita, abang-abang kita berhasil dari kita, sering kita marah. Tetangga kita lebih berhasil dari kita, sering kita marah. Kenapa dia lebih berhasil? Padahal saya ini orang yang rajin ke gereja. Saya ini adalah orang yang hadir dalam setiap ibadah-ibadah. Saya hadir di ibadah anak muda, ibadah 1, ibadah 2, ibadah bahasa daerah Nias. Ya, semua saya hadiri. Kenapa doanya lebih dijawab oleh Tuhan? Marah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini firman Tuhan berkata kepada kita bahwa cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Setiap orang yang marah-marah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Tidak mengerjakan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya tidak ada lagi kebenaran dalam dirinya, tidak ada lagi Yesus di dalam dirinya. Firman Tuhan kepada Habel, kenapa mukamu muram? Nah, diingatkan di dalam ayat 7, Kejadian pasal 4 ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ternyata orang yang berbuat baik itu mukanya berseri. Tapi Kain mukanya tidak berseri. Kenapa? Dia tidak bisa berbuat baik lagi. Kenapa? Karena amarah sudah ada duluan di dalam hatinya. Ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah, ini dia. Mengapa kita sering dikuasai oleh dosa? Dosa itu mengintip di depan pintu. Di depan pintu rumah kita. Di depan pintu hati kita. Ya, dosa itu sedang mengintip. Ketika kita sering marah, kita cemburu, kita tidak bisa menerima diri kita apa adanya. Nah, itu dosa sedang mengintip, tinggal masuk. Sedang mengintip, dia sedang ada celah bagi kita. Sudah ada celah, kita sedang membuka celah baginya. Ini dia masuk.
Kita sedang membuka pintu tuh dia, ini silakan masuk. Dosa sedang mengintip di depan pintu Kain. Dosa sedang mengintip di depan pintu hati Kain. Dan dia sudah membuka pintu itu, yaitu lewat amarah. Jangan pernah kita membuka pintu kepada si jahat untuk menguasai jiwa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, orang yang marah-marah itu sakit jiwa. Siapa yang sering marah-marah di sini sakit jiwa? Katakan sama-sama dulu, saya tidak sakit jiwa. Tidak ada yang sakit jiwa di sini? Di mana ada tempat orang yang sakit jiwa? Di rumah sakit jiwa. Jiwanya sedang tidak sehat. Orang yang marah-marah itu jiwanya sedang tidak sehat. Yang marah-marah itu jiwanya sedang tidak sehat. Maka jangan pelihara amarah, jangan pelihara marah-marah. Waktu pertama-tama kami menikah dengan istri saya, kami sering bertengkar. Kadang-kadang 2 hari baru bisa berbicara kami. Kadang-kadang 2 hari tidak bisa cakapan, sering tidak cakapan. 2 hari dia tahan, istri saya tahan 2 hari tidak cakapan. Pertama-tama kami menikah, sudah pernah 3 hari, sudah pernah 3 hari tidak cakapan. Hemat-hemat bicara. Kalau bilang, saya pergi dulu Maya. Maka kalau pulang sekolah sudah disediakan makanan di meja. Kalau saya sudah pulang itu hemat kan? Hemat pulsa, hemat bicara. Jadi itu dia. Dan pernah waktu kami bertengkar paling lama 3 hari. Pernah saya bilang, waktu saya naik sepeda motor di Gido, pernah saya bilang, ya Tuhan, kenapa keluarga saya ini sudah mulai saya dikuasai oleh si jahat. Maka saya berkata, biarlah saya ditabrak oleh truk dari sana. Bayangkan itu, sedang sakit jiwa. Sakit jiwa. Masa aku bilang, biarlah aku ditabrak oleh truk itu. Mau ku belokkan sepeda motorku di hadapan truk. Biarlah aku ditabrak oleh truk. Kenapa? Karena kami di rumah selalu bertengkar. Berarti yang sakit, yang marah-marah itu sakit jiwa. Itu dia. Kenapa orang mau bunuh diri? Karena sedang sakit jiwa. Kenapa orang terjun dari lantai 5 ke bawah? Karena sedang sakit jiwa. Kenapa orang yang mau gantung diri? Karena sedang sakit jiwa. Makanya jangan sakit jiwa ya. Tidak ada yang sakit jiwa di sini. Jangan pelihara amarah. Mengintip di depan pintu, ada celah kita buka. Tidak ada lagi kebaikan dalam diri kita, tidak ada lagi kasih. Waktu kami layani ibu-ibu yang sedang marah, dia mau pergi ke seberang ke desa itu, tidak perlu lagi firman Tuhan, tidak perlu lagi doa. Dia tidak mau didoakan, dia tidak perlu diberitakan, dia tidak perlu lagi, karena sedang sakit jiwa. Firman Tuhan tidak bisa lagi, doa tidak mau lagi dia didoakan, dia tidak mau. Maka saya bilang sama istri saya, dengarkan saja semua ceritanya. Hampir 1 jam mereka cerita. Istri saya berkata, Setelah itu dia dipeluk. Barulah setelah dia dipeluk, barulah amarahnya reda. Dan setelah 1 jam, barulah kami berdoa. Kenapa? Karena amarah mendidih. Itu dia, ada mendidih di hatiku. Itu kan sedang mendidih di dalam hatinya. Amarahnya sedang mendidih dalam hatinya. Maka ketika Kain, padahal dia sudah diperingati oleh Tuhan, itu dosa sedang mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, seharusnya kalau kita marah, kita harus berkuasa atas amarah kita. Amin. Sampai kapan batasnya kita marah? Sampai kapan batasnya? Dalam firman Tuhan, sampai matahari terbenam. Kalau matahari terbenam jam 6 atau jam 7, sudah hentikan amarah. Kalau engkau sedang marah kepada anakmu, sudah berhenti
Matahari tidak ada lagi, sudah berhenti marah. Semuanya diselesaikan, sudah semua lapang, selesaikan. Jangan dibawa di tempat tidur. Jangan dibawa di ruang, di meja makan. Jangan sampai kita bawa di tempat tidur. Jangan sampai kita berkata begini, masih amarah, masih ada. Aduh, itu amarah sedang menguasai kita. Dosa sedang mengintip. Kita harus berkuasa atas amarah kita. Di sini firman Tuhan, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Banyak orang sedikit-sedikit marah. Ya, sedikit-sedikit marah. Dia pulang di rumah marah. Kenapa ini tidak beres? Ya, hanya gara-gara minum kopi. Kenapa kopiku tidak enak seperti ini? Pernah minggu lalu, 2 minggu yang lalu, karena libur, istri saya memasak nasi goreng. Dia memasak nasi goreng. Tapi ketika dia memasak nasi goreng, ya, disidangkannya di hadapan saya. Setelah dihidangkannya, itu ya tidak sesuai. Karena saya ini tidak suka makan pedas. Ya, tidak suka makan cabai. Walaupun makan itu hanya sedikit saja. Tapi ku bilang sama dia, aduh, cabai ini bukan lagi ukuran lidah saya, sudah melebihi. Kenapa cabainya? Iya, sorry Pak, saya sudah menambah tadi merica. Aduh, tidak sesuai lagi dengan lidah saya. Bagaimana ini? Tapi demi menghargai dirimu, aku paksakan memakan ini ya. Ini saya makan, tapi ya, karena saya hargai, karena kamu sudah capek, karena tinggal kami berdua di rumah. Maka saya hargai. Walaupun sebenarnya tidak bisa lagi masuk, tapi saya usahakan. Saya hargai dia. Ya, Bapak Ibu, coba kalau saya marah, nasi goreng itu bisa saya tumpahkan, bisa saya pecahkan piring, bisa kami tidak cakapan, tapi tetap saya hargai. Ya, walaupun akibatnya, ya sehari kemudian saya panas dalam jadinya. Saya sariawan. Kenapa? Karena memaksakan makan cabai. Karena tidak biasa makan cabai. Ya, maka dia minta maaf sama saya. Aduh, lidah saya tadi waktu saya rasakan, waktu saya masak, saya pikir masih belum terasa, maka saya tambah lagi merica. Ya, kadang-kadang hanya gara-gara makanan, gara-gara satu kue kita marah-marah, gara-gara kopi belum dihidangkan marah-marah, gara-gara makanan. Jangan hanya gara-gara makanan kita marah. Bukan makanan itu yang menguasai hidup kita. Jangan hanya gara-gara tidak dihormati maka kita marah-marah. Sering kita tidak dicuekin, sering kita dicuekin orang, maka kita marah-marah. Aduh, kita marah. Kenapa dia lewat di depan rumah saya? Dia lewat di depan saya. Kenapa dia tidak sapa saya? Ya, anggap saja bahwa dia sedang buru-buru. Ya, kadang-kadang kita marah kepada orang. Jangan simpan amarah. Jangan simpan dendam. Ya, ketika kita menyimpan amarah itu tidak bisa mengerjakan kebenaran. Tidak ada lagi kebaikan di dalam diri kita. Tapi firman Tuhan adalah berkuasa atas amarah itu. Maka bagaimana supaya kita bisa menguasai amarah kita? Kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus semakin berkuasa di dalam diri kita. Di dalam ayat 20 berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Setiap orang yang marah-marah, tidak ada lagi kebenaran dalam dirinya, tapi dia dikuasai oleh kemarahannya. Tidak bisa lagi ada kebaikan. Kita nasihati orang yang sudah amarah di dalam hatinya, tidak masuk lagi. Kenapa? Karena amarah sedang menguasai jiwanya, menguasai hidupnya. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bagaimana supaya jiwa kita sehat? Bagaimana supaya roh kita sehat adalah buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatannya begitu banyak. Orang yang mesti menyimpan amarah berarti dia sedang menyimpan kotoran dalam hidupnya. Dia sedang menyimpan kotoran dalam pikirannya. Dia sedang menyimpan kotoran di dalam hatinya. Dia sedang merenungkan kotoran dalam hidupnya.
Dia tidak bisa lagi merenungkan firman Tuhan. Dia sudah menggantikan firman Tuhan itu dengan kotoran-kotoran, dengan kejahatan-kejahatan. Tapi dia firman Tuhan berkata hari ini bahwa terima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Kita menerima firman Tuhan dengan lemah lembut di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Ya, yang marah-marah tadi sakit jiwa. Tapi yang menyelamatkan jiwa kita adalah firman Tuhan. Maka bagaimana supaya kita sembuh dari sakit jiwa, dari marah-marah, dari amarah yang menguasai kita? Maka harus hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan. Terima dengan lemah lembut firman Tuhan. Terimalah setiap firman Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Kerjakan kebenaran itu di dalam dirimu. Ya, jadikanlah melakukan firman itu sebagai gaya hidup. Bangun hubungan terus dengan Tuhan. Sembah Dia, puji Dia. Berikan waktu untuk Tuhan. Berikan waktu untuk menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, maka tidak ada lagi sakit hati itu. Tidak ada lagi amarah itu. Kenapa? Ketika kita datang ke hadapan Tuhan menyembah Dia, maka kita berkata, Tuhan, karena iblis itu ketika kita menyembah Tuhan, maka dia mengingatkan dosa-dosa orang lain. Dia mengingatkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dia mengingatkan kesalahan bapak, kesalahan mama, kesalahan adik, kesalahan abang. Semuanya dia mengingatkan. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, maka kita harus perangi itu. Kita harus berkata, Tuhan, aku mengampuni dia. Aku mengasihi dia. Aku memberkati dia, Tuhan. Aku lepaskan pengampunan Tuhan. Aku mengampuni orang-orang yang sudah menyakitiku, Tuhan. Aku mengasihi saudaraku, Tuhan. Aku mengasihi abangku. Aku mengasihi adikku. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, jangan sering kita menyimpan sakit hati. Ada di keluarga kami, ya, ada di keluarga kami di kampung. Itu saudara, pada berdampingan rumah, sampai mati salah seorang tidak damai-damai. Nah itu dia. Saya dengar lagi tadi pagi ada yang menelepon kami jemaat, Pak, sudah meninggal bapak sakhi saya. Ternyata bapak sakhinya sudah meninggal. Padahal belum damai-damai dengan bapaknya sendiri. Bagaimana itu? Sampai mati pun tidak damai. Itu bersaudara. Padahal setiap hari datang ke gereja. Setiap hari Minggu datang ibadah. Datang ke PA. Tapi tidak pernah mau damai dengan saudaranya. Dia tidak pernah mau damai dengan tetangganya. Kenapa? Selalu menyimpan amarah dalam dirinya. Ya, tidak ada lagi firman Tuhan yang berkuasa. Firman itu kita harus terima dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut firman Tuhan. Terima dengan lemah lembut firman Tuhan itu. Artinya kita menerima kebenaran itu. Biarlah kebenaran itu berkuasa dalam hati kita. Karena kalau orang yang sedang marah-marah, yang suka menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan, dia sedang menyimpan kotoran. Ya, sekarang biarlah kita semua yang ada di tempat ini, kita katakan sama-sama, saya tidak mau menyimpan kotoran. Amin. Tidak mau menyimpan kotoran. Siapa yang mau menyimpan sampah? Sudah pernah ada orang yang menyimpan sampah? Kita simpan sampah di rumah kita sampai ya berhari-hari, ya, maka suatu saat nanti nampak busuknya. Ya, keluar nanti baunya, aromanya. Ya, aromanya nampak nanti. Maka jangan sering menyimpan amarah, jangan menyimpan sakit hati. Semua kepahitan itu keluarkan. Semua akar-akar pahit itu cabut satu-satu. Tuhan cabut. Cabut satu-satu. Sakit hati kepada si itu, sakit hati kepada bosku, sakit hati kepada mamaku, sakit hati kepada si ini, si itu. Sakit hati, cabut satu-satu. Cabut. Enggak perlu dipelihara. Itu yang busuk-busuk itu enggak perlu kita simpan. Tapi terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Tuhan, bersihkan diri kita. Alam ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sering kita hanya mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Ternyata orang yang suka dendam, yang tidak mengampuni orang lain, yang tidak pernah, yang selalu menyimpan kepahitan kepada orang lain, berarti dia bukan pelaku firman Tuhan. Dia hanya pendengar setia, tapi tidak pernah menjadi pelaku.
Seharusnya firman Tuhan itu kita jadikan sebagai cermin dalam hidup kita. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya, semua kita di tempat ini tadi sebelum datang di tempat ini sering kita melihat di cermin, ya kan? Istri saya sering mengingatkan saya, "Pak, lihat dirimu sedikit di cermin lah." Karena rambut saya pendek, jarang saya melihat di cermin. Karena rambut saya tidak pernah pakai sisir, maka begini aja kalau kalau pergi. Maka sering istri saya, "Lihat dulu wajahmu itu di cermin." Ya, saya jarang melihat diri saya di cermin karena rambut saya pendek. Makanya saya suka memendekkan rambut supaya tidak pakai sisir lagi, tidak pakai minyak rambut, tapi alami. Ya, untuk apa cermin? Cermin itu dalam melihat diri kita. Mana yang kotor, mana yang jerawatan. Mana satu lagi jerawat yang belum pecah. Lihat kan, sebab kotoran-kotoran itu dibersihkan. Ya, untuk apa cermin? Adalah cermin diri kita. Kita lihat, kita bersihkan yang kotor-kotor itu. Yang tidak terlihat, ada nanti cabai di giginya, lihat, aduh, masuk semua yang kotor-kotor, lihat. Maka firman Tuhan itu jadikan cermin. Tapi sering kita mengatakan cermin itu bukan untuk diri kita. Sering kita membalikannya. Oh, ini cocok ini untuk adik saya, ini cocok ini firman Tuhan ini untuk tante saya, cocok firman Tuhan ini untuk abang saya, cocok firman Tuhan ini bapak tadu saya, bapak sakit saya, ini cocok. Sering kita menghadapkan cermin kepada orang lain, maka firman itu tidak menjadi koreksi dalam diri kita. Seharusnya firman itu kita hadapkan kepada kita. Firman Tuhan itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus kata, "Oh Tuhan, ini untuk saya mau berubah. Ini yang ditegur Tuhan untuk saya mau berubah. Ini yang diingatkan Tuhan bagi saya, itu saya mau berubah." Kita lihat diri kita, bukan diri orang lain. Tidak ada urusan kita dengan orang lain. Orang lain tidak mau mengampuni kita, itu bukan urusan kita, itu urusannya. Ya, pernah tetangga kami ada yang kos di depan rumah kami itu, pernah saya tegur. Karena dia selalu memukul anaknya, kebetulan ada anak tirinya, dan dia memukul. Maka kami bicarakan dengan tetangga, kalau dia memukul sekali lagi, kita laporkan dia sama polisi. Kasihan anak itu. Anak itu kecil, baru umur 3 tahun, tapi dia sering memukul. Sampai dia memukul begitu. Maka ketika kami bicarakan itu, kami akan melaporkannya ke polisi. Maka dia marah-marah. Kenapa diurusi diri dan dia begitu, aduh. Maka kami berkata, "Tuhan, kami mengampuni dia." Maka hari Minggu dia lewat di depan rumah saya mau berangkat pelayanan, dia lewat di depan rumah saya. Maka dia berkata kepadanya, marah di depan rumah Bapak ini, marah di depan rumah Bapak ini. Oh Tuhan, aku memberkati dia. Maka mulai saat itu saya bilang sama istri saya, itu adik kita yang kita kasihi. Nah, maka setiap dia lewat, itu adik kita lewat dia, adik kita yang baik. Ya. Maka setiap dia lewat, itu adik kita. Setiap kami jumpa di jalan, itu adik kita yang baik. Berubah adik kita itu. Artinya Bapak Ibu, jangan kita hanya karena dia kita semakin benci kepadanya, tapi kita rubah mindset kita, kita rubah pola pandang kita rubah pemandangan kita kepada. Maka saya jadikan dia. Maka setiap kami ketemu sekarang, dibilang si istri saya, itu adikmu yang kamu sayangi itu. Iyalah, adik kita yang baik itu. Diberkati Tuhan dia. Apakah ada kebencian? Tidak lagi. Ya, setiap kami melihat dia, itu adikku, baik dia, baik adikku itu baik. Maka setiap orang yang tidak baik bagi dirimu, katakan dia baik, dia akan berubah. Maka orang itu akan berubah. Tapi tidak lama kemudian dia keluar dari lingkungan kami. Ya, itu dia. Jadi, jangan hanya karena dia, kita juga menyimpan amarah. Maka kita dendam. Kita berkata, aduh. Ya, waktu dia marah-marah juga kami bilang sama dia, aduh, jangan kita urusilah. Biarlah dia sendiri. Tapi kami puji Tuhan juga, setelah kami dia dengarkan itu, kami melaporkan dia. Dia tidak memukul-mukul anaknya lagi itu, yang 3 tahun itu. Dia tidak berani. Maka dia keluar dari situ karena dia tidak tahan, tidak boleh memukul. Karena kami sudah bilang, kami laporkan ke polisi. Ya, karena kasihan, baru 3 tahun dipukul terus. Tapi pandangan kami dari dia, kami jadikan dia sebagai, kami pandang dia sebagai adik yang baik. Walaupun dia tidak senang dengan kami, walaupun dia tidak senang dengan diri kami, tapi kami jadikan dia sebagai adik yang baik. Walaupun kami tidak kenal orangnya, tidak kenal namanya.
Daripada kita membalas amarahnya itu, lebih bagus kita angkat saja dia jadi adik yang baik. Maka setiap orang yang benci kepadamu, angkatlah dia jadi saudaramu. Kalau dia bapamu, jadi angkatlah dia jadi bapamu yang engkau sayangi, yang engkau doakan, engkau berkati satu persatu. Ya, kenapa kita ada di dunia ini? Supaya kita bisa mengubah hidupnya melalui diri kita. Bagaimana cara kita mengubah orang lain? Allah, diri kita dulu berubah. Kenapa? Kalau kita dimulai dari diri kita, maka kita orang lain bisa berubah. Tapi sekarang yang saya lihat di dunia sini kepada kita, aduh, kalau dia sudah bertengkar kepada yang satu, maka ditambahnya temannya supaya bertambah-tambah yang memusuhi satu orang itu. Ya, waktu kami pulang ke kampung kemarin itu, maka diancam abang kami. Kami pulang ke kampung istri saya, maka abang kami mengatakan, kalau kalian datang di rumahnya, di rumah itu, jangan kalian datang ke sini. Wah, itu ancaman itu. Artinya bahwa kita harus berteman kepadanya, kita memusuhi orang itu. Itu dosa. Maka saya bilang sama istri saya, tidak takut. Saya akan datang ke rumahnya, saya juga datang ke rumah abang kita. Semuanya saya datang. Kenapa? Jangan hanya karena dia sudah bermusuhan dengan itu, maka kita juga dia mau mencari orang-orang yang memusuhi orang tersebut. Bapak Ibu, sering dalam hidup ini kita mencari teman kita supaya ada yang mau memusuhi orang lain lagi. Jangan sampai terjadi. Ya, sokoda badanuni hadri, afusida lagu balebatu, lo itu itertudeku. Ya. Siapa yang sering mengatakan itu? Sampai putih tulangku di kuburan, tidak berhenti ku ingat-ingat. Apakah kamu ingat lagi kalau sudah mati kamu? Tidak. Engkau masuk ke neraka. Ya, ada saudara kami meninggal, tapi waktu dia meninggal pun memaki-maki dia. Maki-maki dia. Bayangkan, kenapa? Karena dia belum damai kepada saudaranya, belum berdamai dengan pada saudaranya. Dia memaki-maki. Kenapa? Kenapa lama kali anak itu? Padahal dia 5 menit kemudian dia meninggal. Kenapa dia memaki? Karena menceritakan hartanya, ada uangnya di sini, ada uangnya di sini, ada uangnya di sini, ada uangnya di sini, ada uangnya di sini. Akhirnya dia mati dengan tidak diselamatkan, bukan dengan caranya Tuhan, tapi dengan caranya sendiri. Ya, menyedihkan. Di dalam ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, yang hanya mendengar saja, tidak menjadi pelaku, berarti seumpama orang yang sedang melihat dirinya di cermin, tapi lupa akan dirinya. Ya, kita tidak lupa akan wajah kita, tidak lupa bentuk wajahnya, tidak lupa. Saya tidak lupa bentuk wajah saya. Wajah saya adalah telinga saya lebar, kepala saya agak besar. Ya, tidak lupa wajahnya? Tidak ada yang lupa wajahnya di sini atau sudah ditinggalkan di rumah? Tidak ada. Jangan sering lupa wajahnya. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan berarti dia lupa akan rupanya. Ya, dia lupa akan dirinya. Dia lupa akan dirinya. Ya, maka kita harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ya. Katakan sama-sama, saya tidak lupa akan rupa saya. Amin. Tidak lupa? Oke. Mari kita selalu mengingat wajah kita, mengingat rupa kita dengan melihat dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah cermin bagi kita. Kita hadapkan kepada kita. Cermin itu bukan dihadapkan kepada orang lain, tapi cermin itu dihadapkan kepada kita. Setiap firman yang kita dengarkan, satu ayat sekalipun, satu kata sekalipun yang menegur kita, yang mengingatkan kita, maka ambil kata itu. Tuhan, aku mau berubah. Tuhan, aku mau melakukan Tuhan. Bukan berapa banyak firman Tuhan yang kita dengarkan, tapi satu kata aja yang menyentuh batin kita, menyentuh hati kita, maka kerjakan itu Tuhan. Aku mau kerjakan itu Tuhan. Aku mau kerjakan di dalam hidupku Tuhan. Ya, satu kata aja diingatkan kita. Tuhan, aku mau melakukan ini. Aku mau berubah. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau melakukan ini. Tuhan, ini aku Tuhan. Ampuni aku selama ini. Ampuni aku selama ini Tuhan. Engkau mengingatkan aku. Aku mau berubah. Tuhan, tolong saya Tuhan. Berkati saya. Layakkan saya Tuhan. Untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan.
Kalau kita mau memiliki kasih yang mula-mula itu adalah kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mengasihi Yesus dengan segenap hati kita. Orang yang semakin membangun kehidupannya dengan firman Tuhan, itulah orang yang bertumbuh. Ya, orang yang semakin bertumbuh, yang tangguh. Kita ada di dunia ini adalah kita belajar mencocokkan diri kepada orang lain. Tidak ada sesuatu pun yang cocok. Di dalam dunia kerja kita saja, dalam pekerjaan tidak ada yang cocok. Dimanapun kita berada, kita belajar mencocokkan diri di situ. Di mana engkau ditempatkan, belajar engkau mencocokkan diri. Di rumah tanggamu, belajar engkau mencocokkan diri. Di dalam keluargamu, cocokkan dirimu kepada bapamu, kepada mamamu, kepada saudaramu. Ya. Begitu juga kalau kita kerja di kantor, kita cocokkan diri kita walaupun tidak cocok, tapi kita belajar mencocokkan diri kepada mereka. Artinya adalah kita menjadi terang di situ, kita menjadi garam di situ. Ya, mari kita membangun manusia roh agar berkat-berkat dicurahkan, tumbuh menjadi pribadi yang unggul dan tangguh dan kuat. Kalau kita semakin tangguh, semakin unggul, semakin kuat, artinya kenapa? Karena ada firman Tuhan yang berkuasa dalam diri kita. Maka mulai hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan marah-marah, jangan simpan amarah dalam dirimu, tapi kuasai amarahmu itu. Kuasai. Kalau ada kepahitan-kepahitan, sedikit pun kepahitan, tidak boleh ada kepahitan, sedikit pun tidak ada. Apapun alasannya, tidak boleh kita ada kepahitan kepada orang lain. Tidak boleh marah-marah. Kalau Kain, dia hanya cemburu kepada adiknya Habel. Tapi satu dosa tadi, dia hanya cemburu, dia hanya karena marah kepada adiknya. Tapi itu marah melahirkan dosa yang baru. Dosa itu membunuh. Ya, satu dosa marah melahirkan menjadi pembunuh. Maka kalau kita menyimpan marah, maka melahirkan dosa yang baru dalam diri kita. Jangan sampai kita melahirkan dosa yang baru. Padahal sudah ada satu dosa, kita mau tambah lagi. Capek kita. Untuk apa kita menjadi anak Tuhan? Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Dibersihkan oleh firman Tuhan, maka semua yang kotor buang. Segala sesuatu yang kotor, ya jangan dibawa di perasaan. Maka sering berkata setiap hari kalau engkau berdoa, Tuhan kuasai tubuhku Tuhan, kuasai jiwaku, kuasai pemikiranku, kuasai perasaanku, kuasai keinginanku Tuhan. Engkau menguasai Tuhan, supaya jiwa kita sehat. Kalau engkau memiliki jiwa yang sehat, roh yang kuat itu, maka jangan ya bawa perasaan, baper, ya ada lagi koper, ya korban perasaan, itu dia. Jangan selalu bawa korban perasaan. Kalau kamu bawa perasaan, maka tadi baper bawa perasaan, akhirnya menjadi korban perasaan, ya. Maka jangan baper bawa perasaan, melahirkan nanti koper, jadi korban perasaan, ya itu dia. Yang berikutnya adalah jadilah pelaku firman Tuhan. Jangan engkau menipu diri sendiri. Ya, kali lagi menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan menipu diri sendiri. Yang tidak melakukan itu sering menipu dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah tidak lupa rupanya, tidak lupa wajahnya di depan cermin. Itu firman Tuhan. Artinya kita tunduk kepada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Sedikit pun yang kita dengarkan hari ini, mari kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus menguasai hatimu, menguasai jiwamu, menguasai rohmu, menguasai jiwamu, seluruh aspek hidupmu, menguasai pemikiranmu, menguasai perasaanmu, menguasai seluruh keinginanmu. Serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Kuserahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Walaupun ada ancaman dari orang lain. Ya, kemarin kami mengikuti diklat pelatihan. Saya memberikan suatu pertanyaan. Maka ada teman-teman saya mengatakan, kenapa kau koreksi itu? Kenapa kau koreksi seperti itu? Kenapa kau perkatakan itu? Ya, maka saya bilang, saya tidak takut. Saya hanya mengingatkan pemerintah supaya bisa melakukan ini. Supaya bisa melakukan ini. Kalau kita tidak berani memperkatakan kebenaran, maka siapa lagi yang memperkatakannya? Kita katakan, ini koreksi, ini salah ini. Ini yang benarnya. Ya, tapi orang lain berkata, oh tidak takut kamu dipindahkan nanti. Ya, Tuhan yang berkuasa atas semuanya itu. Jangan kita takut dengan ancaman-ancaman. Ya, Bapak Ibu,
Kadang-kadang ada ancaman, tapi aku menguasai rohku, menguasai jiwaku, kuserahkan sama Tuhan. Ketakutan tidak boleh menguasai kita, kegelisahan tidak boleh menguasai kita, amarah tidak boleh menguasai kita. Ya, tapi biarlah Tuhan Yesus yang menguasai pemikiran kita. Firman Tuhan berkata hari ini, terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Nah, lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu berarti ada firman Tuhan dalam dirinya. Orang yang sedang menangis kalau dia berdoa kepada Tuhan, berarti itu orang yang lemah lembut. Dia bisa dibentuk oleh firman Tuhan. Ya. Sering kalau saya menyembah Tuhan, saya bisa melinangkan air mata. Artinya bahwa perasaan saya ini dikuasai oleh Tuhan. Jiwa saya yang dikuasai oleh Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang dikuasai oleh firman Tuhan. Kalau kita dikuasai oleh firman Tuhan, semua yang kotor-kotor itu dalam diri kita, keinginan kita, semuanya perasaan kita, pemikiran kita, itu Tuhan yang berkuasa sepenuhnya. Maka kita memiliki kasih yang mula-mula. Amin. Amin. Diberkati Tuhan hari ini. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Oke, mari kita berdoa. Mari kita datang kepada